Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri yaitu Dina Mardiana, kemudian ada juga Ahmad Lutfi yang akan membahas tentang analisis pendapatan nasional 3 sektor. Baik, langsung saja saya bacakan materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pendapatan nasional 3 sektor. Pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang melibatkan 3 sektor ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Perekonomian 3 sektor masih bersifat perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup berarti tidak melakukan aktivitas transaksi perdagangan ekspor-impor dengan negara asing. Pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor sudah melibatkan campur tangan pemerintah dalam aktivitas perekonomiannya. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik, perlu terlebih dahulu disadari pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian tersebut. Dan selanjutnya, dari gambaran tersebut ditunjukkan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Kemudian ada sumber pendapatan dan pembelanjaan ekonomi 3 sektor. Peran pemerintah dalam perekonomian ini adalah penyedia barang publik. Penyediaan tersebut menuntut adanya pembiayaan. Pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah berasal dari pajak. Dengan demikian, pemerintah akan memungut pajak dan pembelanjaannya untuk pembiayaan pembangunan. Selanjutnya, ada juga keseimbangan ekonomi 3 sektor. Keseimbangan ekonomi 3 sektor adalah keadaan di mana pengeluaran agregat yang berlaku dalam ekonomi 3 sektor adalah sama penawaran agregat atau pendapatan nasional. Uraian mengenai keseimbangan dalam perekonomian tertutup ini akan dibedakan dalam 2 keadaan, yaitu dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak dan dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi. Saya dari mahasiswa STY Banten dengan NPM 20010047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis pajak dalam perekonomian 3 sektor, di mana jenis-jenis pajak 3 sektor ini ada 5 bagian ya. Yang pertama ada pajak langsung, yang kedua pajak tak langsung, yang ketiga pajak regresif, yang keempat pajak progresif, dan yang kelima pajak proporsional. Nah, pertama yang akan saya bahas yaitu pajak langsung. Pajak langsung berarti jenis pemungutan pajak yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Nah, dengan hal itu seseorang yang bekerja atau perusahaan yang sedang menjalankan kegiatan dan menghasilkan hasil keuntungannya itu wajib membayar pajak langsung kepada pemerintah. Yang kedua, pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak yang tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang ketiga, pajak regresif. Pajak regresif, sistem pajak yang persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi, dinamakan pajak regresif. Selanjutnya yang keempat yaitu pajak proporsional.
Pajak proporsional, persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dinamakan pajak proporsional. Dalam sistem pajak seperti ini dibedakan di antara penduduk yang kaya atau yang miskin dan di antara perusahaan yang besar atau yang kecil. Mereka harus membayar pajak menurut persentasi yang tetap. Yang terakhir yaitu pajak progresif. Pajak progresif, sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat, dinamakan pajak progresif. Nah, di sini ada salah satu contoh hipotesis dari pajak progresif. Di sini pendapatan yang dipajak yaitu sini pendapatan yang dipajak apabila sampai 500.000, persentasi pajaknya yaitu sebesar 2%. Dan apabila pendapatan yang dipajaknya sebesar 501.000 sampai dengan 2 juta rupiah, itu persentasi pajaknya yaitu 4%. Dan apabila pendapatannya sebesar 2.100.000 rupiah sampai dengan 5 juta, yaitu pajak persentasi pajaknya sebesar 10%. Dan jika lebih dari 5 juta, itu persentasi pajaknya sebesar 20%. Nah, pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayarkan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Di berbagai negara, sistem pajak progresif 2%, 10%, persentasi pajak 2% sampai 4% digunakan untuk memungut biaya pendapatan orang-orang yang bekerja makan gaji. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih banyak. Di samping itu, sistem itu bertujuan untuk lebih meratakan pendapatan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Besarnya pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam satu periode tertentu sangat tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan kegiatan, ekonomi jangka pendek dan pembangunan jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh Mbak Dina Mardiana. Selanjutnya ada masalah ekonomi dan kebijakan fiskal. Masalah ekonomi adalah segala macam problematika dan kesulitan yang dihadapi yang berhubungan dengan ekonomi. Perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu memunculkan 2 kategori masalah ekonomi, yaitu masalah ekonomi klasik dan modern. Masalah ekonomi klasik yaitu masalah yang menyangkut sekelimut siklus ekonomi yang lebih sederhana seperti produksi, distribusi, dan konsumsi yang dihasilkan. Siklus ekonomi tersebut berubah seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian masalah ekonomi modern yaitu problematika yang dihadapi siklus ekonomi dalam lingkup yang lebih kompleks. Tidak hanya menyangkut proses produksi yang sederhana, tapi juga bagaimana cara memperoleh bahan baku untuk proses tersebut. Istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara yang meliputi bea cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Seperti yang kita ketahui, pengangguran
merupakan salah satu masalah yang menjadi momok di suatu negara. Kemudian ada yang untuk menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.